Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini mau menceritakan tentang ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dihadang seorang pemabuk berat bersama murid-muridnya. Di dalam sebuah perjalanan bersama murid-muridnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah dengan makom kutub tertinggi sepanjang masa, dan para muridnya berpas-pasan dengan seorang pemabuk yang sedang mabuk berat. Tak disangka pemabuk tersebut menghentikan langkah perjalanan rombongan Syekh Abdul Qadir dan mengutarakan 3 pertanyaan yang membuat beliau kaget. "Wahai Syekh, apakah Allah mampu mengubah seorang pemabuk seperti diriku menjadi ahli ibadah dan taat?" Jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Tentu mampu. Allah Maha Kuasa." Kemudian si pemabuk bertanya lagi, "Apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat seperti dirimu?" Dengan penuh kasih sayang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawabnya, "Sangat mampu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Si pemabuk bertanya kembali, "Apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku?" Mendengar pertanyaan ketiga, seketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis, tersungkur dan bersujud kepada Allah. Murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun penasaran dan kebingungan. Lalu mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Tuan Syekh, apakah gerangan yang membuatmu menangis?" Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab pertanyaan murid-muridnya dengan penuh perhatian dan hati bergetar. "Betul sekali si pemabuk itu. Pertanyaan terakhir yang menyebabkanku menangis karena takut pada Allah. Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku? Siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah?" Pertanyaan itu pula yang mendorongku untuk bersujud dan berdoa kepada Allah agar tidak menjadikanku merasa aman terhadap rencana Allah. Semoga Allah memelihara kesehatanku dan menutupi segala aibku. Di sini bisa kita fahami dan mengambil hikmah dari Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam bagian pertama, agar kita tidak boleh bergantung kepada amal, karena sejatinya yang memampukan kita dan membuat kita mau beramal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri dari orang bergantung pada amal ini ialah dia akan merasa pesimis akan rahmat Allah ketika kondisi diri yang lagi turun semangat dalam beramal. Maha Suci Zat yang mampu mengubah seseorang kapan saja dia kehendaki. Hendaklah dalam sujud ketika sholat nantiasalah kita berdoa, "Wahai yang membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hatiku pada agamamu." Demikian kisah pertemuan Syekh Abdul Qadir dengan seorang pemabuk, di mana sekelas beliau saja sangat khawatir dengan dirinya dan tidak pernah bangga dengan makom kewaliannya. Bagaimana dengan kita yang belum jelas kedudukannya di sisi Allah? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.